Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan menyampaikan UTS ilmu tauhid saya tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib ada 20. Yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Allah itu ada, dia berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun. Tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Quran yang ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 4. Yang kedua adalah kidam. Kidam artinya awal atau terdahulu. Maksudnya adalah Allah adalah yang terdahulu. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 3. Yang ketiga adalah baqo. Baqo artinya kekal. Allah itu tidak pernah mati, punah ataupun binasa. Dia akan kekal selama-lamanya. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 88. Yang keempat adalah muhalafatuhu lil hawadisi, artinya berbeda-beda dari makhluk ciptaannya. Allah itu tentu saja berbeda. Dia maha sempurna dan maha besar. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 4. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri, tidak tergantung pada siapapun. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah Ankabut surah ke-29 ayat 6. Yang keenam adalah wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah itu maha tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dia adalah salah satu pencipta seluruh alam semesta beserta isinya. Quran yang menjelaskan tentang ini adalah ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 22. Yang ketujuh adalah kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 20. Yang kedelapan adalah kudrat. Kudrat artinya berkehendak. Allah maha berkehendak. Apabila ia berkehendak, maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah Yasin surah ke-36 ayat 82. Yang kesembilan adalah ilmu atau mengetahui. Allah maha mengetahui baik yang tampak maupun yang tak tampak. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah Al-Hadid ayat 4. Yang ke-10 adalah hayat artinya hidup. Allah itu maha hidup. Dia tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 58. Yang ke-11 adalah sama artinya mendengar. Allah maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang ada di dalam hati. Yang ke-12 adalah basor atau melihat. Allah itu maha melihat baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dia maha mengetahui segala-galanya. Yang ke-13 adalah kalam. Kalam artinya berfirman. Allah itu bisa berkata atau berfirman untuk sesuatu tanpa bantuan dari siapapun dan apapun. Yang ke-14 adalah qadirun, artinya berkuasa. Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Yang ke-13 adalah mu'ridun, artinya berkehendak. Allah tuh maha berkehendak.
tidak ada yang dapat mencegahnya jika ia sudah berkehendak. Yang ke-16 adalah alimun. Alimun artinya mengetahui. Allah itu Maha mengetahui baik yang tampak maupun yang tak nampak. Yang ke-17 adalah hayan, artinya hidup. Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 58. Yang ke-18 adalah Sami'un, artinya mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan hambanya dan doa-doa hambanya. Yang ke-9 adalah Basiron. Basiron artinya melihat. Allah Maha melihat gerak-gerik hambanya. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 11. Yang ke-20 adalah mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam, mutakaliman juga berdiri berfirman, berarti berfirman. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 143. Selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah terdapat 20. Sifat mustahil kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah juga ada 20. Yang pertama adalah adam atau tiada. Artinya tiada. Adalah kebalikan dari wujud yang artinya ada. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Yang kedua adalah Qudus. Artinya ada yang mendahului. Qudus berarti ada yang mendahului, merupakan lawan kata yang dari kidam. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga artinya fana atau musnah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin musnah, sebaliknya dia bersifat kekal selama-lamanya. Ayat yang menjelaskannya adalah Quran Surah Ar-Rahman, surah ayat ke-26 sampai ke-27. Yang keempat adalah mumatsalatu lil hawadisi, artinya ada yang menyamai. Tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai atau menandinginya. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 11. Kelima adalah ikhtiyasu lil khairihi, artinya memerlukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan yang lain. Dia mampu mewujudkan dan mengatur segala macam cara yang sempurna tanpa bergantung pada siapapun. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran Surah Al-Isra ayat 111. Yang keenam artinya ta'adud atau berbilang. Adalah kebalikan dari wahdaniyah yang berarti tunggal. Allah tidak mungkin berbilang ataupun berjumlah lebih dari satu. Yang ketujuh adalah azon atau lemah, merupakan lawan kata dari kudrat yang artinya berkuasa. Jadi Allah bersifat tidak lemah. Yang kedelapan adalah qarahah atau terpaksa, artinya terpaksa. Allah tidak memiliki sifat terpaksa, sebaliknya Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang kesembilan adalah jahlun atau bodoh. Mustahil bagi Allah bodoh. Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang begitu sempurna. Yang ke-10 adalah mautun, artinya mati. Allah tidak akan mati, dia bersifat kekal, terus-menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak letih sedikit pun. Yang ke-11 adalah samamun atau tuli. Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat tuli. Allah Maha mendengar. Ke-12 adalah ama atau buta. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin buta. Dia Maha melihat segala sesuatu, tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-13 adalah bakamun atau bisu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisu. Allah berkata dan berfirman dengan sangat sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nabi yang tidak pernah berbicara langsung dengan Allah adalah Nabi Musa. Ayat yang menjelaskan tentang ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 164. Yang ke-14 adalah ajizah, artinya zat yang lemah. Mustahil Allah bersifat lemah. Adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia Maha menguasai atas semua hal. Yang ke-15 adalah karinan, zat yang
zat yang terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah zat yang terpaksa. Dia maha berkehendak di atas segala sesuatu. 16 adalah jahilah, artinya zat yang sangat bodoh. Mustahil, Allah adalah zat yang bodoh. Allah maha mengetahui dan melihat apa yang ditampakkan atau disembunyikan. Yang ke-17 adalah mayyitan, atau zat yang mati. Allah tidak mati. Allah bersifat kekal, tidak musdah dan tidak binasa. Dia tidak pernah tidur, selalu mengawasi setiap hamba-hambanya setiap saat. Yang ke-18 adalah asyamah, artinya zat yang tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Yang ke-19 adalah ama, zat yang buta. Allah maha melihat, tidaklah buta. Dia maha sempurna dengan seluruh keagungannya. Yang ke-20 adalah abicamah, zat yang bisu. Adalah bukanlah zat yang bisu. Allah berfirman dan firman-Nya tertuang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskannya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 164. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.